Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa menjalankan aktivitas ibadah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita bersama. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk dalam pembahasan akidah ya sebagaimana biasanya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah riya ya. Masalah orang-orang yang beribadah tetapi ada niatan di dalam hatinya agar dilihat oleh manusia ya. Dalam mengawali bab ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir ya. Di ayat yang 110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Qul katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyar. Sesungguhnya saya hanyalah manusia saja. Ya. Nabi itu adalah seorang manusia mithlukum seperti kalian. Ya, seperti kalian ya. Tetapi apa? Yuha ilayya, tetapi diberikan wahyu kepada saya. Ya, beliau seorang manusia biasa tetapi beliau mendapatkan wahyu. Ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Ya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan. Maka hendaknya dia senantiasa beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Ya, jangan mensekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara penjelasan ahli tafsir ya, dikatakan innama ana basyar, sesungguhnya saya adalah manusia. Maksudnya Rasulullah itu bukan Tuhan, ya. Jadi bukan anak Tuhan, ya bukan juga Tuhan, ya. Jadi beliau sampai wafat ya sampai kapanpun beliau adalah tetap seorang manusia. Ini tentu ini menjadi satu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi rahmat untuk kita semua di saat nabinya adalah dari golongan kita. Ya, kita tidak kebayang seandainya nabinya dari bangsa jin, ya. Maka kita tentu akan kesulitan untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seandainya Nabi Muhammad adalah seorang malaikat, tentu kita juga tidak akan bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunannya dalam kehidupan itu. Sehingga diutusnya Rasul itu adalah sebagai rahmat. Dan syariat-syariat Rasul itu disebut dengan syariat yang humanis, syariat yang manusiawi. Syariat di mana manusia pasti bisa mengamalkannya. Ya, syariat bisa diamalkan oleh setiap kita itu. Ya. Maka Nabi itu adalah seorang manusia. Ya. Tetapi apa? Yuha ilayya. Tetapi Nabi diberikan wahyu. Ya. Jadi dari potongan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya karena Nabi adalah seorang manusia biasa, sehingga kita tidak boleh melampaui batas. Seperti halnya umat sebelum kita, di mana orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Di saat orang-orang Nasrani mengatakan
Isa adalah anaknya Allah. Ya, maka Nabi Muhammad tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad dia tetap manusia. Ya, artinya di situ umat Islam tidak boleh mengangkat derajatnya Nabi seperti halnya umat lain, yaitu nabinya diangkat jadi anak Tuhan. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah itu Maha Esa. Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah itu nggak punya anak, Allah nggak dilahirkan pula. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengangkat nabi menjadi anaknya Tuhan itu namanya melecehkan Tuhan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh berlebihan kepada nabi, tetapi apa? Walaupun nabi adalah manusia biasa tetapi yuha ilayya. Manusia biasa tapi belum mendapatkan wahyu. Sehingga di sini harus dipahami walaupun beliau manusia biasa tetapi beliau seorang utusan. Yang tentu berbeda dengan seluruh manusia. Ya, dari sisi mananya? Dari sisi wahyunya. Ya, bahwasanya walaupun manusia biasa tetapi belum mendapatkan wahyu. Beliau manusia biasa tetapi beliau manusia pilihan. Beliau manusia biasa tetapi beliau manusia terbaik. Ya, bahkan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka di sisi ini kita tidak boleh meremehkan nabi. Kita tidak boleh mengatakan itu kan cuma sunnah. Wah, itu kan nggak wajib. Nah, itu kesannya jadi meremehkan Rasul. Ya, padahal dalam satu sisi Quran dan Sunnah itu sama-sama. Sama-sama dari Allah, sama-sama sebagai sumber hukum Islam, sama-sama saling membutuhkan. Al-Quran tidak bisa kita amalkan dengan baik kecuali dengan melihat penjelasan hadis ataupun sunnah. Ya, artinya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak boleh ada kesan seakan-akan kita merendahkan Nabi. Itu nggak boleh. Karena beliau manusia biasa tetapi beliau manusia pilihan. Karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Sehingga Nabi tidak boleh disekutukan ya ataupun disetarakan, disejajarkan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan ya perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan solihah. Maka hendaknya apa? Mereka beramal dengan amalan yang soleh. Ya, hendaknya dia harus memperbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan Allah. Ya. Maka amal soleh, yang dimaksud amal soleh pertama adalah amal yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Yaitu amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Ya, tidak ada niatan, tidak ada tujuan lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, amalan dikatakan amalan soleh adalah di saat amalan itu seperti yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul, yaitu amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua syarat ini harus terpenuhi dalam sebuah amalan agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ikhlas dalam ibadah dan semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itulah ibadah yang paling baik. Ya, maka di saat Allah menjelaskan Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, ya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan ini, Allah menciptakan kematian itu untuk apa? Untuk menguji siapa yang amalannya paling bagus. Ya. Maka dalam menjelaskan ayat ini, Fudail bin Iyad beliau mengatakan yang paling bagus adalah yang akhlasuhum wa aswab. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam beberapa penjelasan tafsir dikatakan yang dimaksud wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada adalah jangan kalian berbuat riya dalam ibadah. Ya, artinya jangan sampai seseorang itu beribadah kemudian dia mengharapkan dari ibadahnya dilihat orang. Ya, dilihat orang dalam artian dia ingin dipuji, disanjung kan gitu. Ya, dipandang
wah, dan seterusnya. Nah, maka ini sesuatu yang kemudian tidak dibolehkan dan ini menjadi sebab amalan itu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Ana ahna syuraka'i 'ani syirki." Ya. Allah itu adalah zat yang maha tidak membutuhkan sekutu. Ya, Allah dikatakan Allah adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu adalah ghaniyun. Allah adalah zat yang maha kaya. Apa sih yang dimaksud kaya? Kaya adalah yang tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Orang kalau dikatakan kaya, dia tidak butuh bantuan orang lagi. Artinya dia sudah mampu dengan sendirinya. Allah itu maha kaya, kayanya Allah betul-betul kaya. Allah memiliki segala sesuatu, tetapi Allah tidak membutuhkan semuanya. Dikatakan tadi, Allah adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dan tidak membutuhkan seluruh alam semesta ini. Sehingga apa? Karena Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh. Ya. Sehingga apa? Dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia, jangan pernah kita berpikir ibadah ini untuk Allah. Artinya kemanfaatan ibadah ini kembali kepada Allah. Tidak. Setiap amal kebaikan itu adalah kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk Allah, tetapi kebaikan itu adalah kembali kepada kita, ya. Maka Allah itu sangat tidak membutuhkan ibadah itu. Kemudian apa? Dikatakan ana ahna syuraka'i ani syirki dan Allah paling tidak membutuhkan sekutu. Allah dalam menciptakan semuanya ini, Allah dalam mengatur semuanya, Allah dalam memberikan rizki, menetapkan takdir dan semuanya, Allah itu tidak butuh bantuan siapapun. Ya, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Sehingga apa? Karena Allah tidak butuh bantuan, Allah tidak bersekutu dengan apapun, maka ibadah pun harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah haknya Allah. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah yang harus ditunaikan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia mendapatkan seluruh kebaikan dari Allah, dari Allah. Maka ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka siapapun orang-orang yang ada kesirikan dalam ibadahnya, yang mensekutukan Allah dalam ibadahnya dengan apapun, maka dikatakan taratuhu wasyirka, maka saya tinggalkan dan saya tinggalkan pula kesyirikannya. Artinya Allah tidak butuh sama sekali. Jadi kalau ada ibadah, misalkan orang beribadah kok dalam hatinya ada keinginan untuk dipuji orang, disanjung orang, maka Allah langsung tidak butuh ibadahnya. Allah tinggalkan ibadahnya dan Allah tinggalkan orangnya pula. Ya, Allah tinggalkan, ya, Allah tinggalkan semuanya itu. Nah, sehingga apa? Di sini kita bisa memahami ternyata orang riya dalam ibadah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Di dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ala," ya, dikatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masiihid Dajjal." Ya. Nabi pernah bersabda, "Maukah saya kabarkan kepada kalian apa yang saya sangat takutkan atas kalian daripada fitnah Dajjal?" Ya. Dan ini Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi sampaikan di hadapan para sahabat. Beliau bersabda tadi, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang paling saya takutkan terjadi pada diri kalian melebihi fitnah Dajjal. Ya, namanya fitnah Dajjal, Bapak Ibu sekalian, Dajjal kelak di akhir zaman dia turun, dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Dan kebanyakan manusia percaya kalau Dajjal itu Tuhan. Kenapa? Karena diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan dan mematikan.
Ya, sampai ada orang dibelah dari kepalanya, dibelah jadi dua, disatukan lagi hidup, Pak. Ya, bisa punya kemampuan ini loh sorga, ditunjukkan sorga. Ini loh neraka, ditunjukkan neraka. Maka mayoritas manusia percaya karena Dajjal itu Tuhan. Itu sangat berbahaya. Fitnah Dajjal itu jangankan Dajjal, Bang. Sekarang ada orang ngaku nabi saja pada percaya. Betul tidak? Menghidupkan enggak, kan gitu ya. Punya kitab tidak, punya enggak. Itu aja percaya dan pengikutnya banyak. Apalagi Dajjal nanti yang bisa menghidupkan, Bang. Ya, tahu-tahu orang di depannya dibelah jadi dua, terbelah, satukan lagi, hidup lagi itu, Pak. Ya. Ditunjukkan, kalian percaya nggak saya Tuhan? Ini sorga. Ditunjukkan sorga, semua orang lihat sorga nanti. Ini loh neraka, orang lihat neraka. Bayangkan itu fitnah Dajjal ngeri seperti itu. Artinya orang-orang betul-betul percaya kalau Dajjal itu Tuhan di akhir zaman itu. Nah, kita kebayang ya, artinya tadi sekali lagi di zaman-zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku ini aja pada percaya. Ya, apalagi di itu. Kondisi yang sangat mengerikan itu ada yang lebih mengerikan bagi Rasulullah. Yaitu apa? Di sini disebutkan apa? Nabi bersabda adalah asyirqul khafi. Ya. Yang saya lebih takutkan terjadi pada kalian melebihi fitnah Dajjal adalah namanya syirkul khafi. Yaitu syirik yang lembut. Syirik yang samar. Ya, syirik yang samar. Yaitu apa? Dikatakan yaqumur rajulu fayusalli, ya, yaitu orang berdiri untuk sholat, kemudian dia karena dilihat orang, kemudian dia perbagus sholatnya. Ya, karena dia dilihat orang, diperbarui sholatnya. Kemudian apa? Inilah yang dikatakan dengan syirkul khafi. Ini yang dikatakan syirik yang sama. Itu orang melakukan ibadah karena merasa ada yang melihat, kemudian dia perbagus ibadah itu. Maka orang yang terjatuh pada perbuatan ini jauh lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Ya. Kenapa ini dikatakan begitu berbahaya, Bapak Ibu sekalian? Karena ini sangat mungkin terjadi pada mayoritas manusia. Ya. Ya, bahkan justru yang bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan seperti ini justru orang-orang soleh, justru orang-orang ulama, justru tokoh masyarakat. Ya, itu sangat rentan. Sebab kalau orang-orang biasa nggak akan terjatuh pada seperti ini, dia sholat biasa. Ya, artinya sholatnya orang biasa kan nggak dilihatin sama orang, Pak. Tapi kalau sholatnya seorang tokoh, orang yang terkenal itu bisa dilihatin, kan gitu. Nah, karena dia merasa sedang dilihat, dia perbagus sholatnya. Maka orang seperti ini Allah katakan, saya tidak butuh sholatnya dan saya tidak butuh engkau. Allah nggak butuh sama sekali. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita sudah berbicara seperti ini, artinya hampir semua kita pasti sangat mungkin terjatuh. Ya, kita melakukan bukan hanya sholat mungkin Pak Bu ya, artinya kita berbuat baik tapi kita ingin ini kemudian karena sedang dilihat orang kemudian dia perbagus. Berarti ya motivasinya bukan karena Allah tapi karena sedang dilihat orang. Ya. Atau mungkin tadinya kita mau berinfak, ya berinfak 10.000. Tapi karena dilihat orang, masa sih 10.000 nggak enak. Jadi 50.000. Nah, berarti dia infaknya yang ikhlas yang 10.000. Yang 40.000 itu tidak diterima sama Allah. Kenapa? Dia melakukannya karena sedang dilihat orang. Artinya ada unsur ria dalam ibadah itu. Nah, maka ini sesuatu yang kemudian sangat sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan biang kerok ria itu ada pada 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Yang dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang pertama, dia berjihad dengan gagah berani. Ya, senjata, dia gagah berani jihad. Yang kedua adalah orang yang kemudian dia berjihad karena kesatria.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad karena ria. Nabi ditanya, "Man fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa dari tiga golongan ini orang-orang yang dikatakan jihadnya fi sabilillah? Maka Nabi bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Orang yang fisabilillah, yang ikhlas dalam jihadnya adalah orang yang niatannya ingin meninggikan kalimat Allah. Ya, artinya berjihadnya karena Allah SWT, bukan karena untuk itu semua. Ya, para ulama menyebutkan inilah yang kemudian jadi biang kerok. Apa itu? Pertama adalah orang yang dia berjihad dengan gagah berani. Kenapa orang itu berjihad dengan gagah beraninya? Karena ingin dilihat sebagai seorang, ya, seorang kesatria, sebagai seorang yang memang hebat, orang yang kuat, orang yang paling bagus kan gitu. Maka kalau ada seseorang yang kemudian dalam dirinya kepingin terlihat yang baik, terlihat paling bagus, paling bisa dan seterusnya, maka kalau di hati seseorang ada seperti ini, itu sangat rentan terjatuh pada riya. Betul nggak kira Pak? Ya, jadi orang kalau ingin selalu tampil, pokoknya saya yang paling bagus, saya yang nomor satu, saya yang paling hebat. Nah, orang-orang seperti ini sangat berbahaya dalam ibadah. Kenapa? Dia sangat mungkin memperbagus ibadahnya karena ingin dilihat lebih lebih hebat, lebih bagus, lebih kuat dan seterusnya itu. Waliyadzubillah itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apalagi kita dalam ibadah, kita dalam ibadah harus betul-betul dipahami, ibadah itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu menjadi orang-orang yang ingin terlihat paling bagus, paling soleh, terlihat gitu ya. Kalau soleh beneran iya, tapi kalau terlihat lah itu yang bahaya. Kalau jadi paling soleh harus, yang paling bertakwa harus. Tapi kalau ingin jadi terlihat paling bagus, paling soleh, itu yang bahaya. Kenapa? Karena dia jadi paling bagus karena sedang dilihat orang. Sehingga para ulama menyebutkan siapa orang-orang yang ikhlas dalam ibadah? Orang kalau ibadah sendirian atau bersama-sama ibadahnya sama. Itu orang yang ikhlas. Oke. Jadi kalau dia ibadahnya bareng-bareng atau dia ibadah sendirian di rumah, ibadahnya sama. Berarti dia orang yang ikhlas. Kenapa? Dilihat, tidak dilihat itu tidak ngaruh bagi dirinya itu. Nah, maka kita belajar, Bapak Ibu, belajar kita tidak perlu jadi orang yang terlihat paling hebat, nggak perlu itu. Karena ibadah kita hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa biang kerok ya, menjadikan seseorang itu terjatuh pada riya? Karena tadi orang yang berperang karena kesatria, yaitu orang-orang yang dia tidak kuat kalau dipandang rendah. Ya, dia terlihat kesatria maupun ya. Biasanya orang-orang seperti ini, Pak, Bu, itu biasanya orangnya nggak kuat. Mohon maaf, orangnya nggak kuat, dianggap orang biasa, ya, atau mungkin disepelekan, usulannya diabaikan, nggak diakomodir. Ada orang-orang yang nggak kuat seperti ini, Pak. Ini juga bahaya. Ya, ini juga bahaya itu. Ya. Maka boleh jadi ada orang yang dia dia hebat, artinya dia kuat. Dia dipuji nggak dipuji nggak penting bagi dia. Tapi bisa jadi kalau dia dihina, direndahkan, dianggap rendah, dia nggak kuat. Itu bahaya juga. Kenapa? Karena kalau dia tidak kuat juga diperlakukan seperti itu, dia ingin berusaha bagaimana jadi yang terbaik juga. Jadi sesuatu yang berbeda, Pak. Ya. Jadi yang terbaik ya, seperti dalam pepatah kita itu apa? Kita dipuji, tidak apa? Ya, tidak terbang kan gitu ya. Kita direndahkan, tidak apa istilahnya itu. Ada pepatahnya gitu ya. Nanti kita dipuji ya, kita nggak usah GR, nggak usah merasa senang kan gitu ya.
Begitu juga kalau kita mungkin dianggap orang biasa, dianggap, "Siapa sih kamu?" Kan gitu. Dianggap orang nggak ada ngaruh, nggak usah itu tidak perlu kita perhitungkan itu. Kenapa ya? Karena kita memang, ya kita ya apa adanya. Jadi memang paling enak Bapak Ibu jadi orang ya apa adanya saja tadi. Artinya tidak usah terlihat begini, terlihat nggak perlu. Ya. Maka jadilah diri kita apa adanya saja. Ya inilah kita, inilah saya kan begitu. Jadi dipuji seperti apapun ya bodo amat ya. Orang kita bisanya seperti ini. Atau mungkin kita misalkan gitu ya, kita nggak dianggap sama orang, nggak ada penting. Nah ini biasanya Bapak Ibu ini ujiannya orang-orang terkenal, ujiannya pejabat gitu ya. Ya kalau nggak disambut, kalau nggak dilayani, nah ini. Wah, dan selalu ngomongnya apa? Kamu menganggap rendah saya ya. Kan itu. Kenapa ngomongnya begitu? Karena tidak siap kalau dianggap rendah. Nah, maka orang yang kemudian tidak kuat dengan ujian seperti ini juga bahaya. Itu bahaya. Sehingga apa? Kita juga, maka dulu kalau kita lihat para sahabat, para ulama, sampai ada seorang sahabat itu, di saat dia kemudian duduk, ya, tahu-tahu orang pada mendekat pada dirinya, diusir itu. Ya. Begitu juga di saat dia kemudian berjalan, orang-orang mengikuti di belakangnya, diusir. Beliau mengatakan, ini adalah ujian bagi orang yang diikuti, dan ini adalah merendahkan bagi orang yang mengikuti. Jadi kalau ada tokoh kan biasanya begitu, Bu, ya. Oh, pada pengen minta tanda tangan kan gitu ya, hormati dan seterusnya. Nah, itu ujian betul bagi orang itu. Ya, kalau kemudian dia menikmati pujian-pujian seperti itu, hal itu bahaya sekali. Dan kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu merendahkan orang-orang yang mengikutinya itu. Maka orang-orang soleh itu nggak mau. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian kalau dipuji-dipuji, dia marah. Ya, dia marah. Ya. Kenapa? Karena pujian itu bisa bahaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau orang kemudian dipuji dan dia menikmati pujian, kemudian dia merasa senang dengan pujian itu juga bahaya. Ya. Sehingga apa? Boleh nggak kita sebenarnya memuji, Bapak Ibu sekalian? Boleh kita memuji kalau pujian kita tidak begitu berpengaruh, Pak. Ya. Apalagi mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu kita tidak boleh memuji-muji orang yang tidak soleh. Ini agamanya tidak baik, itu nggak boleh, Pak. Takutnya apa? Takutnya orang yang agamanya tidak bagus karena dipuji-puji, itu jadi tokoh. Itu yang kemudian jadi panutan diikuti oleh masyarakat. Lah itu yang bahaya. Jadi nanti apa? Jadi teladannya masyarakat adalah orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik saja tidak perlu dipuji-puji, apalagi orang yang tidak baik. Nah ini hal yang kemudian kita harus perhatikan. Maka dikatakan di sini asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang samar, kesyirikan yang lembut. Orang itu kadang tidak menyadarinya itu. Nah, karena tidak menyadarinya, sehingga perbuatan itu menjadi perbuatan yang sangat berbahaya. Jadi perbuatan yang sangat berbahaya itu. Nah, kemudian yang ketiga, biang kerok yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang itu mudah terjatuh pada ria adalah kalau dia mak dengan apa yang ada di tangan orang ini. Ya, jadi orang yang tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Itu bisa menjadikan apa? Ya, dia menjadikan seperti itu tadi. Ya, menjadikan bagaimana dia lebih hebat, dia lebih kuat, dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang kemudian berbahaya. Maka kita harus menyadari betul bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di alam dunia ini, semuanya adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah diatur. Semuanya porsinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima itulah yang terbaik yang harus kita syukuri. Apa yang ada pada orang lain itulah yang terbaik bagi dia. Ya, belum tentu Allah memberikan kepada kita seperti Allah memberikan kepada orang lain, belum tentu kita juga kuat. Belum tentu itu juga baik untuk kita kan gitu. Jadi yang terbaik untuk kita ya apa yang ada sekarang pada diri kita. Itulah yang terbaik.
Ya kalau kita mau renungkan kembali, ya kita coba cermati kembali, kita sebenarnya betul-betul bersyukur itu. Ya, kita sudah diberikan yang terbaik dalam dalam kehidupan kita. Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesyukuran itu dengan apa? Dengan terus memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyarankan ya sebagaimana mereka lakukan sebelum kita beramal melakukan kebaikan, ditata betul hati kita. Ditata betul hati kita, kita betul-betul melakukan ini adalah lillahi ta'ala. Ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa? Karena meluruskan niat itu kadang lebih berat daripada mengamalkan itu sendiri. Orang berhaji bagi yang sehat dan punya uang mudah, tapi ikhlas dalam hajinya tidak mudah. Orang bersedekah bagi orang yang punya harta lebih mudah daripada menjaga hati selalu ikhlas dalam sedekah. Maksudnya, menata hati kita dalam sebelum kita melakukan ibadah itu jauh lebih penting. Dan keikhlasan dalam ibadah itu, Bapak Ibu itu adalah menjadi sebab keberkahan dalam hidup kita. Ya, walaupun sedikit barokah, ya, walaupun ibadah kita mungkin kita nggak seperti orang lain, tetapi apa barokah kebaikan itu. Banyak kita lihat Bapak Ibu ya, orang yang dia hidup sederhana dalam kehidupannya, tetapi apa? Terlihat juga tenang, tentrem kan gitu ya. Dia menikmati, nggak banyak ujian, enak itu hidup itu. Ya. Artinya ada orang-orang di level-level seperti ini, tapi mereka benar-benar bisa barokah dalam dalam hidupnya itu. Ya, maka tadi kita bisa mengawali dengan keikhlasan di dalam setiap amal kita. Kenapa? Karena keikhlasan ini menjadi sebab datangnya keberkahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa sih tips yang paling bagus ya? Apa sih tips yang paling bagus agar orang itu mudah ikhlas Bapak Ibu sekalian? Ya, tips paling bagus adalah menyembunyikan amal. Nah, jadi menyembunyikan amal. Jadi sekali lagi tadi amal itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara bagaimana ibadah kita itu betul-betul ikhlas lillahi taala, maka sembunyikanlah amal itu. Ya. Sembunyikan amal karena amal yang tersembunyi, amal yang tidak terlihat orang, itu yang menunjukkan amalan yang paling ikhlas. Maka disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, ada 7 golongan. Kelak orang-orang yang mendapatkan naungan ya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang yunfiku biyaminihi wa la yadri shimaluh. Orang-orang yang kalau berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi orang-orang yang betul-betul dia rahasiakan betul infaknya. Ya. Ibadah memang bisa dibagi menjadi 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama ibadah yang pasti diketahui orang. Itu tidak mungkin tidak ya, ibadah itu diketahui orang. Ya, ya seperti misalkan saya berceramah itu pasti diketahui orang. Ya. Kalau ibadah seperti ini ya memang tidak bisa disembunyikan, Pak. Kalau ceramahnya disembunyikan nanti siapa yang bisa mendengarkan itu ya. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini tetap harus dijaga keikhlasan. Kedua adalah ibadah-ibadah yang hanya diketahui orang tertentu, Bapak Ibu sekalian. Yaitu misalkan Bapak Ibu sholat malam. Tetangga nggak mungkin tahu. Ya, kalau dulu mungkin ya zaman sumur ada nimba air mungkin tahu oh ini tetangga nimba air. Sekarang kan nggak ada suara apa-apa gitu ya. Orang mau bangun malam apa nggak ada yang tahu, tetangga ada yang tahu. Tetapi apa? Mungkin keluarga tahu. Suami yang bangun malam istrinya tahu. Istri yang bangun malam suaminya tahu. Tetapi orang tertentu saja. Nah, tetapi ada ibadah yang sampai siapapun nggak tahu. Istri nggak tahu, anak nggak tahu. Dan ibadah yang seperti inilah yang dikatakan tadi seperti orang yang berinfak dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tidak tahu. Itu ibadah yang paling bagus. Ya, ibadah yang paling paling bagus, ibadah yang paling menyelamatkan. Maka kalau bisa, Bapak Ibu sekalian,
Kita itu punya amalan-amalan yang betul-betul menjadi rahasia kita dengan Allah. Ya, entah itu mungkin Bapak Ibu ya, kalau mungkin bapak-bapak yang usia sudah 60 ke atas itu kan, ya kalau bisa tidur itu kalau bisa jangan lewat jam 9 Pak, malam ya. Jadi jangan lewat jam 9 malam, ya nanti paling jam 3 kan sudah bangun ya. Ya nanti jam 3 sudah bangun ya. Kemudian apa? Sholat malam, kalau sudah sholat malam bisa Pak. Kemudian bisa tadarus, baca Quran. Nggak usah keras-keras. Baca Qurannya nggak usah keras-keras. Tadi maksudnya kita ingin punya amalan-amalan yang menjadi amalan rahasia. Atau mungkin Bapak Ibu nggak baca Quran, tetapi berzikir, ya. Atau mungkin banyak beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah SWT. Itu mungkin tidak banyak orang tahu itu. Ya, tidak banyak orang orang tahu. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya pensiunan, ya, punya gajian, mungkin disisihkan 2,5% setiap ini, ya disedekahkan, diberikan, nggak perlu ada orang tahu ya. Mungkin siapa orang-orang yang kemudian kita berhak untuk menerima, ya. Sebagai apa? Ya tadi amalan-amalan seperti ini yang telah paling banyak menyelamatkan kita di akhirat itu. Nah, jadi amalan-amalan yang begitu dirahasiakan ini adalah amalan-amalan yang paling ikhlas untuk dilakukan. Ya. Maka tidak ada tips-tips yang kemudian paling bagus kecuali adalah kita memang menyembunyikan amal itu. Nah ini apa namanya di antara yang bisa kita kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips yang kedua juga ya bagaimana kita kemudian bisa selamat terhindar dari perbuatan itu adalah kita memahami bahayanya perbuatan itu. Jadi seseorang kalau dia tahu sesuatu itu berbahaya, dia akan bisa meninggalkannya. Ya. Orang itu akan bisa meninggalkan perbuatan riya dalam ibadah kalau dia tahu itu sangat berbahaya. Ya. Misalkan kalau Bapak Ibu, semua kita pasti suka dengan madu. Ya. Kita minum madu, orang itu suka. Tapi kalau sudah dikasih tahu madu itu ada racunnya, maka tidak mungkin orang itu akan minum. Kenapa? Karena pasti dia takut karena di minuman madu itu ada sesuatu yang membahayakan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Orang kalau dia memahami riya, dia itu akan takut. Dia tidak akan melakukan tadi. Ya. Coba bayangkan tadi, Nabi bersabda tadi, ada sesuatu yang paling saya takutkan atas kalian, melebihi takutnya saya kepada fitnah Dajjal, yaitu perbuatan riya. Dalam hadis lain dikatakan, eh, di saat Nabi ditanya, ya, apa yang paling ditakutkan itu, beliau bilang, sirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu adalah riya. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran, kita baca di Quran ataupun di hadis, Bapak Ibu sekalian, ancaman secara khusus di Al-Quran, ancaman-ancaman terhadap perbuatan syirik mencakup di dalamnya juga syirik kecil, termasuk juga adalah riya. Di saat Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Jadi Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Itu masuk di dalamnya syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Jadi syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Kalau syirik itu ria tadi, kalau terbawa mati dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah, maka itu tidak akan diampuni, Pak. Jadi dosa ria itu tidak akan diampuni kalau itu terbawa mati. Dia tidak sempat atau belum sempat bertobat, tidak akan diampuni. Apa bedanya kalau dengan ria atau dengan syirik besar? Kalau syirik besar, dia itu kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil, dia tetap masuk neraka, cuma tidak kekal. Masalahnya di situ ya. Dan dosa riya, Bapak Ibu sekalian, itu lebih besar daripada dosa mencuri. Lebih besar daripada dosa berzina. Lebih besar daripada dosa minum minuman keras. Minum minuman keras, berzina, mencuri, semua itu dosa besar. Dan dosa besar itu 50-50, Bapak. Ayatnya tadi. Orang yang mati dia membawa dosa besar,
itu 50%, 50%. Bisa diampuni. Kalau diampuni berarti tidak masuk neraka sama sekali. Kalau dia tidak diampuni, berarti masuk neraka, nanti sebatas dosanya setelah itu dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau dosa besar itu ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau ria, Bapak Ibu, kalau itu terbawa mati, jelas nggak diampuni. Jelas itu nggak diampuni. Itu masalahnya di situ. Dia akan masuk neraka, cuman dia tidak kekal. Beda kalau syirik, syirik besar. Kalau syirik besar, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya itu. Nah, sehingga kalau kita kemudian, apalagi Pak Bu ya, misalkan gini, kita menikmati pujian orang, berapa lama sih kita menikmati pujian orang? Kita disanjung orang, berapa lama kita menikmati sanjungan itu? Sebentar sekali, Pak. Bahkan kalau orang itu tahu keburukan kita, langsung hilang semua kebaikan kita. Betul tidak, Pak? Misalkan ini kita melakukan kebaikan, dilihat orang, kemudian orang muji-muji itu. Coba kalau kemudian Allah buka sedikit aib kita saja, selesai semuanya sudah itu. Dia berapa lama orang itu akan menikmati pujian? Itu sebentar sekali. Tetapi apa? Dampaknya dia mengorbankan akhiratnya yang sangat lama. Masalahnya di situ. Ya, masalah di situ sehingga dia masuk golongan orang-orang yang betul-betul merugi. Ya, betul-betul merugi. Jadi maka tadi ini, nah, kenapa Nabi sangat takut kan? Kenapa Nabi sangat takutkan terhadap fitnah ini? Karena ini memang sangat berbahaya tadi. Itu sangat mungkin menjangkiti siapapun, ya, dari seluruh levelnya, bahkan ulama pun mereka bisa terkena ujian ria ini, ya, tapi bisa menjangkiti semuanya, dan balasannya berat sekali di akhirat. Karena termasuk jenis dosa yang tidak diampuni kalau orang itu meninggal sebelum bertobat itu. Nah, maka ya bagaimanapun Bapak Ibu ya kita diajarkan oleh Rasul, ya kita untuk banyak-banyak berdoa. Doa apa? Taubat dari kesyirikan, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wastaghfiruka lima la. Jadi Allah, saya punya bertobat dari syirik-syirik yang mungkin saya sudah tahu, ya. Ataupun saya tidak tahu. Gini Pak Bu, orang Islam kebanyakan tahu syirik itu dilarang, ria itu dilarang Pak Bu. Tapi banyak orang yang sudah tahu tetap terjatuh pada perbuatan itu. Betul tidak? Sudah tahu artinya orang ria itu pasti nggak baik. Orang tahu itu perbuatan yang nggak baik. Tapi sangat mungkin walaupun dia sudah tahu tetap terjatuh pada perbuatan itu. Nah, itu yang kemudian kenapa kita dicontohkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa dengan doa tersebut. Artinya kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu. Jadi kalau kita kemudian sudah baca doa ini, ya sebagai bentuk taubat kita terhadap perbuatan ria, maka apa? Ya Allah ampuni. Maka seandainya kemudian kita meninggal, kita sudah meninggal dalam kondisi taubat. Ya tadi Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari perbuatan riya, syirik tadi, dan saya sudah tahu itu perbuatan syirik. Ataupun apa? Kita minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang mungkin kita belum tahu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami sebagaimana pula Allah mudahkan kita untuk kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.